Yo, assalamualaikum guys. Selamat datang di channel Zifau The Coffee. Kali ini gue mau review kedai kopi yang berada di Pondok Aren. So, this is it, Lookback Coffee. Memiliki tagline When Coffee Meet the Vibes, Lookback Coffee ini beralamat di Jalan Garut Barat, nomor 1, Perigi Baru, Pondok Aren. Kedai ini berdiri tahun 2022, tepatnya di tanggal 29 bulan Januari. Lookback Coffee buka setiap hari. Untuk Senin sampai Sabtu, mereka mulai buka pukul 9 pagi hingga 10 malam. Sedangkan hari Minggunya, mereka mulai buka pukul 7 pagi hingga 10 malam. Dan gak ada liburnya ya guys, so bisa nongki kapan aja. Lookback Coffee ini memiliki 2 ruangan, indoor dan outdoor. Untuk indoornya sendiri, dapat menampung sekitar 10-15 orang. Secara desain, pewarnaan di sini lebih menonjolkan warna putih untuk segi bangunan dan kursi mejanya, dan juga beberapa warna coklat untuk sofa dan meja kursi kayunya. Warna yang dipadukan terlihat lebih cerah, ditambah dengan pencahayaan yang memberikan kesan yang adem. Untuk ornamen art di sini tidak terlalu banyak, namun dapat memberikan kesan yang cantik dan estetik. Ada 2 hal unik yang gue temui di sini. Yang pertama, untuk pintu masuknya dibuat model berputar 360 derajat. Yang kedua, jika kalian memesan di sini, kalian akan mendapatkan remote, yang mana remote tersebut akan berbunyi jika pesanan sudah siap. Jadi di sini self service ya guys. Untuk outdoornya sendiri dapat menampung sekitar 20 orang hingga lebih. Secara desain, outdoor mereka dibuat dengan konsep keluarga, yang mana jika kalian ngopi dan nongkrong di sini, kalian juga bisa nongkrong ala piknik di alam terbuka. For your information, menurut salah satu barista di kedai ini, jika cuaca sedang cerah dan bagus, bangku-bangku yang ada di area tamannya diangkat dan digelar terpal. Tempat parkirnya jangan khawatir ya guys. Untuk motornya dapat menampung sekitar 10 motor bahkan lebih. Dan jika kalian kesini menggunakan mobil, lahannya hanya dapat menampung sekitar 5 mobil saja. Di sini gue memesan beberapa menu andalan mereka. Di antaranya ada Loops Creamy White. Untuk base kopinya, mereka menggunakan full Arabica dengan paduan biji kopi Gayos 30% dan Flores 70%, dan ada secret sirupnya. Selanjutnya gue memesan non kopinya, yaitu Chocoberry. Yang uniknya, minuman non kopi di sini dibuat latte art, sehingga dapat membuat tampilan jadi indah. Untuk base-nya menggunakan coklat powder dan sirup berry. Selanjutnya, gue memesan dimsum regular dan pastry cinnamon untuk makanannya. Dan di sini, gue juga akan mereview menu-menu yang gue pesan. So, check it out. Oke, kali ini kita lagi ada di Lookback Coffee. Nah, ini lokasinya tuh dekat-dekat Geraha ya. Jadi kalau seandainya kalian dari Bintaro, Geraha, itu kan di samping kiri itu kan ada gang. Nah, masuk aja ke situ ke dalam, nah itu langsung ketemu sama lokasinya. Untuk detail alamat dan lokasinya ada di kolom deskripsi, oke? Oke, jadi di Lookback Coffee ini gue tuh menemukan sesuatu yang unik ya. Jadi pada saat gue pesan makanannya atau itu jadi si pengunjung itu tuh dapat satu-satu remote. Jadi remote itu nanti kalau seandainya makanan dan kopinya tuh aja, nanti tuh ini kita bisa ngambil sendiri, tapi nggak dilayanin sama baristanya langsung. Jadi kita self service gitu karena ada pengingat si remote-nya. Itu unik banget. Dan di sini untuk di Lookback Coffee ini mereka tuh temanya tuh family. Jadi kalau seandainya kalian lihat ya pas di outdoornya itu, kalau lagi nggak hujan, mereka tuh menggelar kayak terpal atau tikar gitu. Jadi mereka tuh bisa duduk santai di bawah ya kan. Jadi kursi-kursi yang ada di situ tuh dipinggirin dulu. Jadi modelnya kayak kayak kemah-kemah gitu ala-ala di alam. Cakep banget. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Gua sudah memesan ya beberapa menu signature mereka dari kopi, non kopi sama beberapa cemilannya. Di sini ada Loops Creamy White Ice ya. Ini harga 1 cup ininya tuh 30.000. Lalu gua memesan non coffee-nya itu ada Chocoberry ya. Chocoberry di sini dia menggunakan art ya. Tadi gua sempat nanya sama baristanya, kenapa kok ini minuman non kopi tapi dibikin art gitu. Tapi kata si baristanya biar eye catching ya, biar eye catching. Lalu selanjutnya gua memesan cinnamon roll, itu satunya tuh 20.000. Dan yang terakhir gua memesan dimsum reguler.
kalau dimsum reguler itu dapatnya 3 piece, tapi ada dimsum yang sharing juga itu harganya 44.000, itu mungkin isinya lebih banyak lagi. Oke, langsung aja kita cobain signature kopinya dulu ya dari Lookback Coffee. Oke, dari packagingnya mereka menggunakan cup plastik ya, dan di sini ada tulisannya Lookback Coffee. Di sini ada gambar matahari dan bulan. Ya intinya sih mereka bukanya pagi dan malam. Jadi base kopi di sini mereka full arabica ya. Tadi house blendnya tuh menggunakan gayo sama satu lagi gue lupa. Dia di house blend. Terus mereka menggunakan gula aren. Tapi juga salah satunya juga menggunakan secret syrup. Ya, kenapa dinamakan secret? Karena rahasia. Kita coba aja ya. Di sini kata si baristanya tuh flavor yang akan lebih menonjol tuh rasa creamy-nya. Oke, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini definisi kopi susu yang menurut gua tuh enak ya. Kenapa? Karena creamy-nya benar-benar yang disampaikan sama baristanya keluar. Dan juga untuk komposisi gula aren ya, itu ada hint di akhir. Jadi kesannya memang benar-benar dia menggunakan gula aren. Dan juga si Loops White Creamy ya itu namanya, itu aftertaste itu wangi ya, ini benar-benar enak buat diminum. Dan dia kan ice ya, karena tadi udah dipakai buat ngambil footage dan pasti kan akan mencair. Ini rasanya masih tetap enak. Oke, sekarang kita akan nyobain chocoberry ya. Kayak chocoberry-nya tuh dibuat art ya, karena tadi si baristanya bilang biar eye catching aja, biar enak dilihat gitu. Ini karena tadi udah dipakai buat ngambil footage, jadi dia berbuih. Apa latte art semua begitu kali ya? Jadi berbuih kalau dilamain. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan coklat dengan berry-nya tuh mix banget ya. Manisnya tuh yang nggak bikin enak ya, itu yang poinnya. Terus si coklatnya tuh bener-bener ngasih sensasi yang creamy dan juga aftertaste dari si berry-nya. Jadi wangi-wangi berry gitu. Tapi agak sayang juga ya kalau dibikin art ya, karena habis diminum tuh jadi gimana gitu. Tapi unik sih, mereka membuat suatu minuman dari non kopinya dibuat art kayak gini. Mantap. Tapi setelah minum lama, ini kayak minum susu coklat. Jadi, tapi emang ini ya coklat coklat kan. Cuma memang sensasi yang bikin bedanya adalah berry-nya. Oke, setelah kita mencoba chocoberry-nya, kita coba yang gurih-gurihnya dulu, yaitu dimsum reguler. Nah, di sini dimsum reguler itu harganya 24.000, kalian udah dapat 3 piece ya. Jadi di sini ada yang varian wortel, ada varian kepiting sama varian mozzarella. Tapi yang gue dapat di sini varian sayur ya. Dan dengan harga 24.000 itu kalian juga udah dapat sambelnya tuh ada 2 macam. Ada sambal yang cair dan juga ada yang ini kayak kecap gitu ya, kayak kecap. Dan yang gue suka tuh untuk mereka ngasih garpunya tuh garpu-garpu yang kayu-kayu gitu, jadi bukan garpu plastik ya. Dan juga packagingnya tuh model pakai kertas plastik yang kertas nasi jatuhnya ya, yang kayak gini nih. Kita cobain aja lah ya. Kita cobain yang kepitingnya dulu. Oke, di sini tampilan ininya dagingnya tuh ini ya, generous ya. Dan juga di sini kalau nggak salah ada potongan daging kepitingnya. Kita cobain aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasa dari dimsumnya ini gua suka banget. Kenapa? Karena dia ngasih flavor yang cukup main ya, jadi nggak pelit rasa, apalagi gurih, asin, terus itu semuanya tuh bercampur di mulut. Dagingnya tuh empuk ya, jadi di kukusnya tuh nggak terlalu kelamaan. Kalau kelamaan kan pasti kan nanti agak benyek gitu kan, jadi kukusnya tuh pas. Sekarang kita cobain sama sambalnya. Oke, sekarang kita cobain pakai saus yang cairnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada dampak apa-apa.
nggak ada pedas, nggak ada apa. Jadi lebih basah aja. Nggak tahu deh, abang begini ya. Sekarang kita cobain deh, pakai saus yang satunya lagi. Nah, kita cobain ya. Kalau kalian suka yang pedas, makan dimsum yang pedas, kalian cobain aja sambal yang ini. Pas gua makan ini, itu sensasi itu kayak makan bon cabe atau bubuk cabe katakan. Lo langsung nyergok ke tenggorokan, pedas banget. Jadi kalau seandainya kalian mau suka sensasi yang pedas, pakai yang ini. Tapi kalau sambal yang satunya lagi itu nggak ada rasanya, bener-bener air, asam juga kagak gitu kan. Ya, pakai yang ini, itu lebih enak. Oke, yang terakhir kita akan cobain pastry cinnamon. Oke, ini kita akan cobain pastry cinnamon. Waktu pas episode gua di 1 Juni Coffee kan gua baru pertama kali tuh makan pastry cinnamon. Nah sekarang gua makan pastry cinnamon lagi. Ya nggak norak-norak amat lah ya. Tapi untuk garpu kayunya ini memang lebih ini ya, lebih lembek. Jadi untuk buat motong makanan agak susah. Oke, kita cobain pastry cinnamonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk bagian luar si roti itu yang waktu pas awal gua rasain itu kan garing ya, garing lembut. Tapi pas gua cobain yang ini itu agak susah buat dikunyah gitu, nggak nyampe keras banget sih, agak susah aja buat dikunyah. Apa karena rotinya udah lama ya? Misalnya mungkin masaknya dari pagi gitu kan, itunya ya bisa jadi gitu sih. Nah kalau seandainya emang posisinya langsung dari oven baru di bake gitu, baru dipanggang, enak nih. Nah sayangnya aja mungkin udah lama di display di tempat ya. Untuk manis dan dari cinnamonnya itu nggak nyampe ini banget ya, cuman udah ngasih rasa yang enak. Dan juga manisnya juga nggak nyampe yang bikin tenggorokan gimana atau bikin enak. Oke, enak. Oke guys, itu menu-menu yang udah kita cobain dari kopi, non kopi dan juga appetizer yang ada di Look Back Cafe. Overall, gua sangat seneng banget ya, apalagi dengan signature kopi mereka yaitu Loops White Creamy. Itu ini aja nih udah gua minum dan karena ada es pasti kan mencair ya. Itu rasanya masih enak. Dan kalian wajib coba yang signature mereka ini. Dan bagi kalian yang suka nongkrong di kedai kopi tapi kurang suka begitu kopi, kalian bisa coba yang choco berry-nya. Itu asik banget. Mereka uniknya minuman non kopinya aja dibikin art ya. Dan itu unik banget sih. Jadi bisa membuat mata kalian tuh dimanjakan dengan art yang ada di minumannya. Good job. Oke, langsung aja gue nilai untuk dimsumnya. Itu gue kasih nilai 9 dari 10. Ini flavorful, tapi gue saranin kalau emang kalian mau yang pedas, cobain sambal yang ini ya. Kalau yang sambal cairnya itu nggak ngasih efek apa-apa, cuman ngebasahin si dimsumnya aja. Untuk pastry cinnamonnya gue kasih 8 dari 10. Ini kalau seandainya dimakan pada saat bener-bener dari oven, crunchy dan juga pasti wangi dari cinnamonnya keluar, enak dan manisnya tuh nggak bikin enak, apalagi sampai ke tenggorokan yang gimana-gimana. Enak banget pasti. Oke, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jika kalian punya rekomendasi kedai-kedai kopi yang bisa kita kunjungi, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian DM ke Instagramnya Rahman_Maman. Jangan lupa subscribe ke channel Ziva The Cafe, nyalakan lonceng notifikasinya, klik like dan share ke teman-teman kalian bahwa di sini ada tempat kedai kopi yang bisa kalian kunjungi. Oke, see you next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita lanjut lagi minum kopi Look White Creamy. Namanya emang agak-agak itu ya, tapi enak banget rasanya.